Kita ke berita lain. Kejaksaan Agung menangkap pimpinan Sritex yang menjabat sebagai komisaris utama, Iwan Setiawan Lukminto. Penangkapan terkait proses penyidikan dugaan korupsi pemberian kredit bank kepada PT Sritex. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harni Siregar menyebut penangkapan berlangsung di kediaman Iwan di Solo, Jawa Tengah pada Selasa malam. Kejaksaan menyebut Iwan masih berstatus saksi dalam tahap penyidikan kasus dugaan korupsi berkaitan dengan pemberian kredit bank ke Sritex. Harni menyebut penyidik menangkap Iwan agar memudahkan proses penyidikan karena pimpinan Sritex ini terindikasi sering berada di luar negeri dengan lokasi yang berbeda. Penyidik pada jajaran Jampitsus ya kemarin malam ya, tepatnya sekira pukul 24 ya atau pukul 12 malam hari ya telah melakukan pengamanan terhadap seseorang yang berinisial IS ya, dan diamankan di Solo ya, tepatnya di kediaman yang bersangkutan di Jalan Nenggano nomor 3 Solo. Nah, setelah diamankan maka tadi malam dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri yang ada di Solo dan pagi tadi diberangkatkan ke Kejagung. Dan terdeteksi bahwa yang bersangkutan ini berada di berbagai tempat ya. Oleh karenanya penyidik merasa perlu supaya tidak ada kekhawatiran ya yang bersangkutan akan melarikan diri, maka dilakukan pengamanan ya. Kejaksaan Negeri Surakarta menyebut setelah menangkap bos Sritex di kediamannya, Iwan Setiawan Lukminto sempat dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri setempat. Penyidik Kejagung menangkap bos Sritex Iwan Setiawan Lukminto pada Selasa malam, lalu membawanya ke kantor Kejaksaan Agung pada Rabu pagi. Kejari membenarkan pimpinan Sritex yang ditangkap adalah Iwan Setiawan Lukminto. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi penangkapan pimpinan Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Jokowi menegaskan semua harus patuh pada proses hukum yang berjalan. Kejaksaan Agung menangkap pimpinan Sritex Iwan Setiawan Lukminto dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit yang mencapai angka 3,6 triliun rupiah. Kejagung menangkap direktur pertama PT Sritex. Ya, kita ikuti semua proses hukum yang ada. Sebagai masyarakat pasti tindakan penegakan hukum itu pasti ada fakta, ada buktinya. Ya, kita ikuti aja. Sebelumnya, Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto sempat menjadi sorotan di tengah proses penyelesaian pilot di Sritex. Iwan juga pernah bertemu dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer pada November 2024 untuk membahas kondisi pilot Sritex dan memastikan agar saat itu tidak ada pemutusan hubungan kerja. Namun Sritex akhirnya resmi menutup operasinya pada 1 Maret 2025. Kita perbarui penanganan dari proses penangkapan pimpinan Sritex yang menjabat sebagai komisaris utama Iwan Setiawan Lukminto ini kepada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Arif Rahman dari Kompleks Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Sejauh mana lagi proses pengusutan yang dilakukan Kejaksaan setelah penangkapan Iwan ini? Ya, Tifal dan juga saudara, sampai saat ini kami masih mengamati bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Iwan Setiawan yang berstatus sebagai saksi dalam kasus pemberian fasilitas kredit dari beberapa bank, yang dimana pemeriksaan ini sudah dimulai sejak pukul 8 pagi setelah Iwan Setiawan diamankan dari kediamannya di Solo, kemudian disinggahkan ke Kejari Solo, kemudian juga langsung dibawa ke Kejaksaan Agung, khususnya di Jampitsus untuk menjalani pemeriksaan. Dari informasi yang kami dapatkan memang belum dapat dipastikan bagaimana peran dari Iwan Setiawan dalam pemberian fasilitas kredit ini, namun memang Harli
Siregar selaku Kapus Penkum Kejagung ini menegaskan bahwa nilai pemberian fasilitas kredit ini mencapai 3,6 triliun rupiah. Lebih lengkapnya kita dengarkan saja langsung pernyataan dari Kapus Penkum Kejagung Harly Siregar berikut ini. Pemeriksaan ini berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit ya dari beberapa bank, baik bank pemerintah maupun bank daerah ya, terhadap PT Sritek yang sekarang ini sudah masuk dalam tahap penyidikan dan kalau tidak salah angkanya senilai 3,6 triliun ya. Dan berdasarkan informasi bahwa sesungguhnya PT Sritek ini juga mendapatkan fasilitas kredit dari berbagai bank lain, termasuk bank swasta. Oke, Renata, tadi sudah kita dengar pernyataan dari Harly Siregar, lalu apalagi yang ditunggu saat ini? Apakah akan ada keterangan baru yang bakal disampaikan Kejaksaan Agung? Oh ya, baik Tifal dan juga saudara, memang sampai saat ini yang disampaikan oleh Harly Siregar 3,6 triliun, angka yang cukup fantastis. Ini memang merupakan total pemberian fasilitas kreditnya. Namun masih terbuka kemungkinan juga ada penambahan dari beberapa bank yang memberikan fasilitas kredit. Sejauh ini ada 4 bank, ada 3 bank daerah dan 1 dari Bank Nasional. Dan kemudian juga masih diperiksa juga atau masih disidik juga terkait dengan kapan kemudian pemberian fasilitas kredit ini. Apakah diberikan sebelum PT Sritek ini dinyatakan pilot atau dalam proses pilotnya atau setelah pilotnya ini dinyatakan. Jadi Kejagung masih terus mendalami khususnya juga dari keterlibatan dari Iwan Setiawan dalam pemberian fasilitas kredit ini. Yang jelas memang Kejagung juga masih ingin memeriksa apakah memang pemberian fasilitas kredit ini sudah memenuhi mekanisme yang benar atau tidak. Dan masih kita tunggu nantinya apakah memang IS atau Iwan Setiawan ini benar-benar terlibat. Karena yang kita ketahui memang Iwan Setiawan ini namanya juga sering disebut karena sering dilibatkan, dipanggil sebagai direksi PT Sritek untuk membahas terkait dengan badai PHK yang menyerang industri tekstil dan khususnya juga PT Sritek. Namun sayangnya meskipun sudah dilibatkan dari Kementerian Ketenagakerjaan, tetap saja PT Sritek sudah dinyatakan pilot. Tifal. Renata Panggalo dan Arif Rahman melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Terima kasih.